Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Jumat 30 Agustus 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, mari saudara-saudaraku, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, dapat berjalan dalam kemenangan oleh tuntunan Roh Kudus. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Mazmur pasal 55 ayat 17 dan 20. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Bersikap waspada terhadap penyesatan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersikap waspada terhadap penyesatan merupakan bagian dari sikap memelihara iman, sama dengan upaya untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan bersikap waspada terhadap berita bohong yang menyesatkan. Karena bila masyarakat termakan oleh berita-berita yang tidak benar tersebut, maka bangsa akan sulit untuk bersatu dan kesejahteraan mereka akan terganggu. Demikian hal itu juga sama dengan kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita,
di dalam tugas pekerjaan kita. Apabila kita membiarkan diri kita tersesat, maka iman kita juga akan runtuh. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya memelihara iman, inilah yang harus kita lakukan, yaitu bersikap waspada terhadap penyesatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pentingnya untuk bersikap waspada terhadap penyesatan ini dikemukakan di dalam kitab Yudas pasal 1. Di situ Rasul Yudas, ingat di sini bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Rasul Yudas menulis agar para pembaca suratnya tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Untuk itu, ia memperingatkan mereka tentang adanya orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ia juga memperingatkan bahwa para penyusup tersebut bermaksud untuk menyesat umat Tuhan sehingga mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti sikap waspada terhadap penyesatan merupakan bagian dari upaya untuk memelihara iman. Dan di dalam hal ini kita juga harus berhati-hati atas semua tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sebab seringkali kita menyesalkan, kita mengatakan ini akibat dari pekerjaan si jahat ataupun tipu daya daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita boleh jujur, seringkali kita juga yang melakukan hal-hal yang berlawanan. Firman Tuhan telah melarang kita, tetapi kita melawan. Contohnya paling sederhana. Kalau kita tahu tubuh kita adalah bait Allah, tentunya kita akan menjaga tubuh kita. Segala sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, harusnya kita memperhatikan itu baik-baik. Janganlah kita merusak tubuh kita selaku bait Allah dengan minuman-minuman keras, dengan merokok, narkoba. Lalu kita berkata bahwa ini kita disesatkan Tuhan dan disesatkan oleh si jahat dan sebagainya. Padahal itu keinginan daging kita yang harusnya kita matikan, yang harusnya kita lepaskan dari kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melepaskan itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita harus menjaga iman kita di dalam kebenaran. Tuhan yang punya hidup sangat mengasihi kita. Dia memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Di dalam kasih-Mu Engkau senantiasa menjaga diri kami dari kesesatan dan melindungi kami dari pencobaan. Tolonglah kami Tuhan, sebab seringkali kami yang berontak, kami melawan kehendak-Mu, kami melawan perintah-Mu. Kasihanilah kami. Oleh karena itu, tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap waspada terhadap segala kesesatan yang menjerumuskan hidup kami ke dalam kehancuran. Mampukanlah juga diri kami untuk menjaga iman dan memelihara melalui senantiasa memenuhi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang taat kepada tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu yang menjaga kehidupan kami itu. Tuhan Yesus, tolong kami memohon pimpinan-Mu dalam hidup kami dan hati yang peka terhadap tuntunan-Mu itu. Kami bersyukur sebab Tuhan telah melewati kami pada malam hari dan kami masuk pada hari yang baru di tanggal 30 Agustus 2024 ini. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dengan firman-Mu, supaya dengan demikian hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian hati kami limpah dengan damai sejahtera. Dan apapun yang kami kerjakan akan diberkati dengan keberhasilan.
Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Mampukanlah diri kami untuk menggunakan waktu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini secara bertanggung jawab. Bapa, kasihanilah kami, tolonglah kami, supaya kami sungguh menghormati firman-Mu, supaya kami sungguh menghargai anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka pagi hari ini. Kasih Kristus, urapan baru dari Kristus, kekuatan Tuhan turun atas setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pribadi boleh menjadi berkat dan saluran berkat, menjadi panutan kepada keluarga mereka masing-masing, kepada orang-orang di sekitar mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan lindungi, pelihara mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka, pelayanan mereka. Diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang sedih. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu mereka, hamba ikat dan putuskan, hamba cabut keluar sistem-sistemnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Anda saat ini. Terima kesembuhan dengan iman. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi milikmu. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan bilur Yesus menyembuhkan saudara saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berkati mereka juga yang berulang tahun pada hari ini. 1 tahun usia baru diberkati bagi mereka. Umur panjang menjadi milik mereka. Hidup takut dan mengasihi Engkau Bapa menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh kehidupan para pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih Kristus terus memberkati hambamu. Urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Wibawa Allah, kekuatan Allah menyertai hambamu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biar apa yang ia pikirkan, apa yang ia kerjakan, semua datang daripada Engkau, dan penyertaan-Mu menuntun dia hidup di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya menjadi berkat. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal-hal yang tidak berkenan, dan pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan semua orang yang ia layani dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus, dan dia selalu taat kepada perintah-Mu. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Pagi hari ini hamba minta Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sungguh menjadi bagian hidup dalam kehidupan hambamu Ibu Yurike, sehingga dia benar-benar mencari Engkau karena dia membutuhkan Engkau, dan dia menghormati anugerah dan tunduk dan taat kepada firman-Mu. Tuhan tolong ia, supaya apa yang ia kerjakan berkenan dan diberkati jasmani rohani. Tuhan tolong mampukan ia untuk boleh taat kepada perintah-Mu, sehingga dia tidak menghalangi berkat-berkat yang Engkau sediakan kepadanya saat dia melanggar perintah-perintah-Mu, saat dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau.
saat dia tidak menghormati anugerah-Mu. Tuhan, tolong ia supaya dia tetap taat melakukan kehendak-Mu. Tuhan, berkati ia secara pribadi dengan kesehatan yang terbaik. Lewat kesehatan ini dia boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah dia dapat menghormati tubuhnya sebagai bait Allah yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dia akan memelihara tubuhnya dalam kebenaran. Hal-hal yang ia lakukan dengan tubuhnya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang meninggikan Engkau, yang memuliakan Engkau, sehingga hidupnya akan menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi kedua orang tuanya, Opa Edward Sampel Momoto, Oma Olga Ona Monalu, yang berada di kota Manado. Demikian dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin. Dia menjadi panutan kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu ini sungguh melakukan kehendak-Mu, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan dalam bisnisnya diberkati, sebab itu datang daripada Engkau kepada hamba-Mu yang taat dan setia kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anaknya di dalam pekerjaan dan pendidikan mereka masing-masing. Berikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka juga. Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto bersama dengan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dengan kekuatan baru, dengan urapan baru, dengan kasih sayang-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang hamba-Mu kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, akan berjalan sesuai rencana-Mu ya Tuhan, akan berhasil dengan baik. Tuhan lindungi, pelihara dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bawa hidup hamba-Mu dalam kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga dia terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai, yang ia layani, diberkati. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas ia, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tunduk dan taat hormat kepada kasih karunia-Mu, tunduk dan taat hormat kepada firman-Mu, dan melakukan seperti apa yang kehendak Engkau kerjakan dalam hidupnya. Tuhan tolong ia hidup terus menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leonard Stanley, menjadi berkat kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apa yang mereka gumuli hari-hari ini, Tuhan turut campur tangan, menyelesaikan semuanya dengan benar dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk boleh menghormati pribadi mereka, menghormati tubuh mereka selaku bait Allah. Tuhan berkati mereka untuk selalu berwaspada terhadap hal-hal yang menyesatkan. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Bapak, hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari. Berkati pribadi sepanjang hari ini dalam tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Tuhan ajar ia untuk boleh menghormati tubuhnya selaku bait Allah,
untuk boleh melakukan hal-hal yang positif, yang benar ke dalam tubuhnya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkan dia dari hal-hal yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Tuhan, tolong ia hidup di dalam kekudusan, biar masa mudanya boleh terus menjadi berkat, kekuatan hidupnya terus menjadi berkat, bagi keluarga besar boleh tarik, bagi orang tua, bagi orang-orang yang ia kasihi, bagi setiap orang yang ia jumpai. Tuhan, berkati hamba-Mu Saudara Mado Awan boleh tarik, hidup di dalam kebenaran-Mu dan terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Apa yang ia kerjakan, Tuhan berkati ia, saat ia juga tunduk dan hormat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, Saudara Mado Awan boleh tari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba minta urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan hikmat-Mu turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang hamba-Mu kerjakan, itu boleh berjalan dengan benar dan berhasil dengan baik. Hikmat-Mu menolong ia dalam mengambil segala keputusan, sehingga apa yang ia putuskan berkenan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia menghormati tubuhnya selaku bait Allah untuk melaksanakan hal-hal yang berkenan. Dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyesatkan ia. Tuhan, berkati ia menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk hidup menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Hamba minta kasih Kristus memberkati hamba-Mu Ibu Rita Pati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu pagi hari ini, Ibu Rita Pati, untuk terus berjalan di dalam kehendak rencana-Mu ya Allah, untuk hidup melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat kepada seluruh kehidupan keluarganya, kepada orang tua, orang-orang yang ia kasihi, kepada anak-anak, saudara bersaudara. Tuhan memberkati pribadinya untuk selalu setia, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Biar dia terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dari hidupnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, dan juga semua keluarganya diberkati dalam kesehatan. Tuhan memberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan baru pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan Tuhan melindungi dia siang dan malam. Bahwa dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu, taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Apapun tantangan yang ia hadapi, Tuhan, hamba percaya bahwa kekuatan-Mu menolong ia, memampukan dia. Biarlah dia boleh hidup menabur hal-hal yang positif, sehingga dia akan menuai hal-hal yang positif juga. Lindungi pelihara ia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selaku hamba-Mu Tuhan, Tuhan berkati ia taat dan setia kepada firman, melakukan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Pegap. Tuhan memberkati Bapak Dedi Andri Selong, bahwa hidup hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan untuk menghormati anugerah-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
biar hamba-Mu tunduk dan taat, hormat kepada perintah-Mu. Dia boleh menghormati tubuhnya selaku baik Allah, sehingga dia hidup jauh dari penyesatan-penyesatan. Dia hidup melakukan apa yang Kau kehendaki, hidup dalam kekudusan-Mu, ya Allah. Tubuhnya dapat dihargai. Dia menghormati tubuhnya, menjadi berkat, menjadi teladan bagi istri kekasih, Ibu Andri Ayu Lestari, dan juga kepada kedua anak tercinta, Marriage dan Anggi. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam tugas pendidikan. Marriage Tuhan buat berhasil. Pertumbuhan yang sehat kuat dilimpahkan kepada Marriage dan Anggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesatian, kesatuan hati, takut akan Tuhan ada dalam hidup rumah tangga ini, Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapak. Pagi nama juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, untuk terus bekerja, melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga kehidupan pelayanan nama Tuhan sungguh dipermuliakan, dan Tuhan yang telah menyediakan berkat bagi dia akan turun melimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati jemaatnya dalam pertumbuhan, Tuhan terus yang menambah jumlah jiwa yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta, Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka masing-masing di dalam tugas pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi pelihara mereka siang dan malam, dan apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Biar mereka diberkati untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Jogja hari ini, bersama dengan suami Bapak Pendeta Edi Renyaan dan tim. Tuhan berkati mereka. Aktivitas yang mereka kerjakan, tangan Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya berhasil. Waktu-Mu Tuhan, mereka akan kembali ke Fakfak dengan baik dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudara, kita bersikap waspada terhadap penyesatan. Dan penyesatan kita harus melihat secara pandangan positif, dimulai dari diri kita dan tindakan kita sendiri. Jangan kita terlalu cepat mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang-orang lain, bahkan kita mempersalahkan kejahatan-kejahatan. Padahal kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukannya, tapi kita melakukannya. Biarlah Tuhan memberkati kita pagi hari ini, supaya kita tunduk hormat kepada anugerah dan hormat kepada firman-Nya, kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.